Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Imam Fawaid kembali hadir di hadapan Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan juga terpercaya. Selama 60 menit ke depan saudara, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi dan berikut diantaranya. Polisi bongkar makam salah satu korban miras oplosan. 2 pembobol ATM di Banyuwangi diringkus polisi. Ratusan kera liar keluar hutan serbu area wisata. Kita awali berita yang pertama saudara, curiga ada kejanggalan atas kematian anaknya. Orang tua salah seorang korban meninggal dunia akibat pesta miras oplosan di Pasuruan. Mengajukan pembongkaran makam yang melibatkan tim medis forensik dan Dokes Polda Jawa Timur. Tim Dokes Polda Jawa Timur bersama sejumlah dokter dan tenaga medis forensik melakukan pembongkaran makam atau penggalian makam Indra Lesmana Adiwijaya di Pemakaman Umum Pogar Selatan, Bangil, Kabupaten Pasuruan, Selasa siang. Indra meninggal akibat miras oplosan. Pembongkaran makam dilakukan atas permintaan keluarga yang merasa ada kejanggalan atas kematian korban. Selain dugaan keracunan miras oplosan, keluarga korban mencurigai adanya kesengajaan atau upaya meracuni korban. Gimana nasibnya anak gitu? Anak berapa itu? Dua kecil. Tapi Bapak firasatnya matinya wajar atau enggak wajar gitu? Menurut saya enggak wajar. Karena mati sudah ditakdirkan bahwa ya sudah matinya aslinya kok sama gitu. Aslinya kok sama orang 7 mati sama. Aslinya kalau mati kan meripatnya juga kelihatan. Bentak langsung. Minta di ini. Itu bentak yang saya sesali itu. Proses pembongkaran makam dilanjutkan dengan autopsi di tempat untuk memastikan penyebab kematian korban, serta untuk melengkapi berkas penyidikan dalam kasus kematian ke-7 korban tewas akibat miras oplosan. Kegiatan ekshumasi atau otopsi jenazah yang dilaksanakan oleh Bitdokes Polda Jawa Timur, dibantu juga oleh kedokteran forensik. Hadir pada hari ini ada Ibu Dokter Ula dan juga Pak Budi. Intinya kegiatan yang kami lakukan hari ini adalah untuk melengkapi proses penyidikan yang sedang berjalan terkait dengan peristiwa meninggalnya 7 orang akibat dari yang diduga karena minuman keras, kandungan yang ada di minuman keras. Nanti ketahuan apa saja itu? Insya Allah, saya percaya dengan lapor kami. Berapa lama Bu nanti? Untuk pemeriksaan lapor sendiri sekitar dengan waktu yang agak lama ya, karena kan kasus kami juga banyak, jadi sekitar 2-3 minggu. Seluruh sampel hasil otopsi dibawa tim Dokes Polda Jawa Timur untuk diuji di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya. Seperti diberitakan sebelumnya, 7 dari 10 orang warga tewas telah menenggak minuman keras oplosan di Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu 13 Mei 2023. Kematian 7 orang tersebut baru diketahui setelah Ketua Komunitas Pedagang Plaza Bangil melaporkannya ke Mapolres pada Selasa 16 Mei 2023. Dendi Arikofur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, sesosok mayat ditemukan pencari rumput di perbukitan Desa Sampang. Korban dikubur tidak wajar karena tangan terikat dan terdapat luka lebam. Sementara di Mojokerto, saudara, jasad seorang pria ditemukan tergeletak di warung. Mendapat laporan ada penemuan mayat, aparat polisi, Polsek Ketapang dan petugas medis datang dan membongkar makam. Mayat ini pertama kali diketahui oleh pencari rumput yang curiga dengan gundukan tanah. Ia kemudian membongkar dan mendapati jasad seorang pria dengan tangan terikat dan terdapat luka lebam. Dari hasil identifikasi sementara polisi, korban diketahui bernama Muhammad Razak, warga Desa Masaran, Kecamatan Banyu Ates, Sampang, yang menghilang sejak 1 minggu lalu. Polisi masih menyelidiki penyebab kematiannya. Bersama dengan Kecamatan Ketapang dibantu oleh dari RSUD Sampang melakukan ekshumasi atau pembongkaran mayat tersebut. Dan setelah dilakukan identifikasi,
Korban tersebut bernama Muhammad Rasep, 34 tahun, penduduk Dusun Jurgem, Desa Masaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Nah, untuk bagaimana sampai terjadi tersebut, saat ini masih dalam proses penyelidikan Satreskrim Polres Sampang. Apakah orang yang meninggal yang dilakukan ekshumasi tersebut ada kaitan dengan tindak pidana? Kita tunggu hasil penyelidikan dari teman-teman Satreskrim Polres Sampang. Di Mojokerto, jasad pria ditemukan tergeletak di dalam warung Rabu pagi. Korban diketahui mengeluh sakit dan tak bisa berjalan, namun karena takut pemilik warung meninggalkannya sendirian. Korban diketahui bernama Muhammad Ikang Fauzi, warga Segodorejo, Kabupaten Jombang. Setelah saya mau tutup warung mau beres, dia minta air bersih, saya kasih air bersih. Setelah selesai tutup, sekitar 2:30-an saya main HP di teras rumah. Si korban minta tolong. Nah, karena saya takut dia orang kurang waras, akhirnya saya masuk rumah buat tidur. Habis subuh, ibu saya bangun saya, ada orang meninggal katanya. Saya lihat di warung kok udah nggak bernafas, ya saya lapor RT RW. Keluarnya nggak ada, keluarnya nggak ada, cuma bilang saya minta tolong mas. Kan karena saya lihat orangnya kurang waras kan, saya bingung ini maunya apa kan gitu. Jasadnya dievakuasi ke RSUD Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Selain meminta keterangan saksi, polisi juga membawa barang bukti untuk penyelidikan. Salina Wali dan Dia Eko Purwoto melaporkan dari Sampang dan Mojokerto. Saudara, mobil pengisi uang ATM mengalami kecelakaan di Jalan Poros Pantura, Lamongan. Mobil menabrak tiang lampu di tengah jalan hingga terguling setelah menghindari motor di depannya. Akibatnya, saudara, pengemudi mobil mengalami luka ringan. Mobil polisi pengisi uang ATM mengalami kecelakaan dan terguling di Jalan Poros Pantura, tepatnya di Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Lamongan, Rabu siang. Akibat kejadian ini, pengemudi mobil Agus Sugiarto asal Sidoarjo mengalami luka ringan. Petugas dibantu warga berupaya menyingkirkan tiang lampu dan kabel listrik yang roboh agar tidak mengganggu para pengguna jalan. Kecelakaan bermula saat pengemudi Agus berangkat dari kota Sidoarjo menuju Tuban. Sampai di lokasi kejadian, Agus berupaya menghindari pemotor yang ada di depannya. Namun mobil oleng menabrak tiang lampu penerangan jalan hingga terguling. Awalnya mas? Ya, awalnya dari sana Pak, ada motor langsung motong Gitu ya? Kita kan nggak ini sudah nggak ngatasi ya, nggak ngatasi. Iya, jadi kita juga bingung. Saya langsung potong. Mau kemana? Mau dari mana? Dari Sidoarjo mau ke Tuban. Ini bawa apa mas? Ya? Bawa apa ini mas? Bawa ini Pak, pengisian ATM Pak. Oh, apa? Pengisian ATM. Pengisian ATM? Iya. Untuk menghindari kemacetan panjang, mobil yang terguling dievakuasi ke pinggir jalan. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Lamongan. Sapari Rano Wijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, mobil sedan terbalik usai tertabrak truk trailer di jalur tol KM 752 arah Sidoarjo Surabaya. Beruntung pengemudi dan penumpang sedan selamat. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan kini diamankan di Makolantas Polresta Sidoarjo. Kecelakaan melibatkan mobil sedan dan truk trailer di jalan tol KM 752 arah Sidoarjo, Surabaya, Selasa siang. Akibatnya mobil sedan terguling setelah tertabrak truk trailer yang melaju searah di belakangnya. Kecelakaan bermula ketika sedan yang dikemudikan oleh Arif 30 tahun, warga Sidoarjo, melaju dari arah Sidoarjo menuju Surabaya. Di lokasi kejadian, sedan yang melaju di lajur kanan ini mendadak tertabrak truk trailer yang dikemudikan oleh Budi 45 tahun, warga Pasuruan yang akan berpindah ke lajur kiri. Kerasnya benturan membuat mobil sedan terguling 3 kali dan akhirnya terbalik di lajur kanan tol KM 752. Beruntung pengemudi dan penumpang sedan hanya mengalami luka ringan. Ya boleh 3 kali 4 kali. Oh, berarti begitu ditabrak langsung terguling itu mas ya? Iya. Berarti terkait kecepatan tinggi nih? Saya nggak tahu berapa kecepatannya. Masnya berapa kecepatan waktu itu? Nggak inget-inget. Sekitar ya 60-70-an.
Oh gitu, jadi masnya di tengah langsung ditabrak dari belakang gitu ya? Iya. Kini pengemudi truk trailer masih diperiksa oleh polisi, sedangkan 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Mako Polres Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Arif Purwanto melaporkan. 2 pembobol ATM di Banyuwangi diringkus polisi. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.